dari lapas ini Inilah pelukan anak yang baik. ayah, pelukan ayah kalian nanti ya. Ini adalah Kak Seto sebagai ayah. Kak Seto, ini adalah pelukan untuk seorang ayah bersama Kak Seto. Silahkan Kak. Iya, kami merasa sangat bahagia, sangat gembira bisa bertemu dengan adik-adik semuanya. Dan ternyata adik-adik semua dalam suasana juga yang gembira juga, penuh semangat, dan ini yang diharapkan. Ya, saya percaya adik-adik adalah anak-anak yang tetap percaya diri akan tumbuh dan berkembang menjadi anak yang hebat di masa depan. Setuju? Coba, siapa yang sudah punya cita-cita? Siapa yang cita-citanya jadi dokter? Jadi polisi? Jadi tentara? Jadi pemain bola? Wow, hebat. Jadi artis? Wah, tepuk tangan untuk semua. Semua anak-anak perlu punya cita-cita dan gantungkanlah cita-citamu setinggi bintang-bintang di langit. Itu kata Bung Karno, Bapak Purnomo kita. Kak Seto juga punya cita-cita. Coba tahu nggak Kak Seto pernah jadi apa? Anak jalanan waktu remaja. Kak Seto jadi anak yatim, jadi kakaknya, kemudian dulu leleran dari anak jalanan, tapi punya cita-cita jadi guru. Akhirnya bisa sekolah SMA, walaupun sambil jual koran. Nah, walaupun jual koran, sekolahnya baik sekali, boleh tunggu sampai korannya habis baru masuk, boleh masuk. Jadi boleh terlambat sampai korannya habis. Jadi terus rajin belajar. Siapa yang rajin belajar? Iya. Belajar juga tidak harus melalui pendidikan formal, karena sudah ada undang-undang Sisdiknas, Sistem Pendidikan Nasional, bisa formal, bisa non formal, dan juga bisa informal. Kapan Pak? 1925. Yang bangun Sebagai Belanda. Cagar budaya. Ya, ini gedung lama. Cagar budaya. Tahun 45 setelah Indonesia merdeka, ini jadi markasnya Resimen 4. Tuh, masjidnya aja bisa segede itu tuh. Tuh, kubah. Protes lagi. Iya kan? Nah, kita sedang menuju kemana nih Pak? Nah, ini gerejanya nih. Ini gerejanya. Iya kan? Hidroponik. Ini sedang menuju ke ruangan mana ini? Ini kita ke kelas. Ke kelas ya. Ini hari ini anak-anak diliburkan karena kan mau kedatangan Kak Seto. Iya. Jadi mereka libur, jadi langsung ke sana. Jadi nggak ada. Kalau kelasnya kita ada tunjukin. Nah, kita ke kelas ya. Ya. Jadi Kemeninpas. Kemenipas. Ini kelas 8. Nah, ini kelas 8. Ini sekolahnya. Ada sekolah, teman-teman. Nih biasanya ada buku-bukunya. Nah, di sini. silahkan Kak Lili duduk. Ayo murid-murid masuk. Pelajaran kita pelajaran bahasa Inggris. Ya. Biologi aja dia jangan bahasa Ya. Inggris. Pelajaran biologi. Di sini, ruangannya ada. Ya. Nah, ini di sini dia di sini apa? Udah pakai layar yang monitor yang ini. Tuh, ada si ganteng tuh. Ada tamping kebersihan. Betul. Sudah pakai layar sentuh ya? Tuh, ini bangku-bangkunya nih. Ayo, kita nanti harus samperin perpustakaannya juga ya. Kan kita ada penambahan ini. Luar biasa, dahsyat banget. Tuh. Dari bos ini, dari bos. Ini juga ini dari Kementerian Pendidikan.
Oke. Kita ke yang lain yuk. Kalina pertanyaannya apa tadi Kalina? Ini ruang apa? Oh, ini ruang apa, Kak? Ternyata ruangan ini namanya adalah Bintang Mas. Tuh, tamannya bagus seperti ini ya. Tuh. Indah banget LPKA Tangerang nih. Iya, Kak. Kepala sekolah SMP. Oh. Pak Kepala Sekolah Sekolahnya SMP. Burita. Kak, kenalan Kak, namanya siapa, Kak? Oh, Ibu Rita. Sudah berapa lama, Kak, sebagai kepala sekolah? Sudah 4 tahunan. Berarti tetap rujukannya ke sini, Kak, ya, Kanwil Pendidikan Kota Tangerang ya, Kak? Iya, kalau SMP Di Dasmen. Di Dasmen ya. Oke. Artinya kesempatan belajar dari anak-anak kita sama dengan yang ada di luar ya, Kak, ya. Dan mereka harus menyelesaikan, iya. Suka dukanya ngajar anak-anak. Iya, boleh, Kak, silahkan. Nggak takut tiba-tiba dibegal, Kak? Tapi anaknya muridnya dikit ya. Silahkan, Kak. Untuk SMP itu ada 20 anak untuk sekarang, Pak. Kalau suka dukanya, kalau sukanya mungkin bisa berbagi sedikit yang kita ketahui untuk anak-anak gitu. Kalau dukanya sebenarnya nggak ada sih, agak sulit untuk memotivasi anak-anak aja. motivasinya ya. Belum move on kali ya. Kalau mereka lagi kangen dengan ibunya, Kakak memberikan pelukan nggak, Kak? Ya kadang-kadang sih. Dipeluk ya, Kak? Gitu tepuk-tepuk. Oh, ditepuk-tepuk ya, Kak? Kalau dipeluk takutnya kan mereka udah agak dewasa juga. Oh iya. Tapi anak-anak tetap butuh pelukan kok, Kak. Sebelum 18 tahun mereka terima pelukan. Nanti Kakak lihat, saya orang baru, saya akan berikan pelukan, Kak. 1 juta pelukan untuk anak LPKA. Cek. Nuni, gimana suka dukanya Bu Nuni? Dukanya banyak, Pak. Iya, sukanya dulu deh. Sukanya bahagialah sama anak-anak. Dukanya Dukanya kalau anaknya kadang nggak nurut gitu. biasalah, itu kan tanggung jawab ibu sebagai pendidik Duka ya sih kan. berarti ya, Pak. Iya, Kak. Senang aja, Pak. Iya. Yang jelas gaji aman ya, Kak. Aman. Nggak pernah dirafel ya. Iya, aman. Makanan juga asik ya di sini ya, Kak. Alhamdulillah. Alhamdulillah, Kak ya. Kita bersama dengan Ibu Kak Kanwil nih, dengan Kak Lilit. Aduh, terima kasih nih, Kak. Iya. Ini kemudian ada kegiatan ekskulnya, Kak, menanam gitu ya. Ada pertanian, kemudian peternakan, perikanan, semua ada. Itu ada ayam di sana. Ayam petelur. Oke, jadi mereka betul-betul digenjot menjadi wirausaha ya, Kak ya. Iya. Jadi pagi di sini mereka harus sekolah pagi. Iya. Formal, wajib. Nanti siang baru mereka kegiatan yang keterampilan. Tapi intinya paginya mereka harus olahraga di sini. Betul, Kak. Biar sehat, baru sekolah. Dan memang jam-jamnya memang sudah membentuk mereka, Kak. Betul. Iya. lari kalau lihat lapangan. Ini kepala LPKA-nya humanis untuk mendidik anak-anak. Ini memang telaten beliau. Betul, Kak. Jadi anak-anaknya dilihatin satu persatu dengan karakter yang berbeda. Beliau tahu. Iya, kalau suasananya begini sih, mereka akhirnya kembali ke rumah masing-masing, Kak. Karena mereka akan melihat, inilah masyarakatku gitu kan ya. Mudah-mudahan masyarakat di luar sana bisa seperti ini. Merasa betah melihatnya. Enggak Humanis kan semuanya. humanis. Apa ramah anak. Ramah anak. Jadi nggak membayangkan zaman dulu penjara begini, ternyata nggak ada sama sekali. Hikmah itu udah nggak ada lagi. Iya, di luar ya kita tadi ya. Merawat. Ya, merawat telurnya ya. Mereka diajarkan merawat ayam. Jadi mereka betul-betul dididik untuk tanggung jawab ya. Dijual. Dijual. Bisa dimanfaatkan di dapur dan juga bisa untuk ini. Ayo kita menuju ke ini, ke bengkel SMK Iya. atau ke dapur dulu nih, Kak. Ini ruang keterampilan. Nah, ruang keterampilan. Wow. Ini ruang keterampilan. Iya. Jadi mereka bisa unjuk keterampilan. Jadi ada petugasnya yang memang jago menjahit. Kalau ada yang mau menjahit, silakan ke Bapak ini. Ya. Oke. Jadi mereka betul-betul akan siap. Ini sama petugas dilatih. Iya, Kak, betul.
Bapak ini sebenarnya jago untuk membesarkan dan mengecilkan. Kak, tolong saya dikecilkan, Kak. Oke. Untuk berapa bulan itu? Itu Dahsyat nih. Tuh kain perca nih. cukur rambut di situ juga mereka Wah. dilatih. Cukur rambut, Kak Ima. Cukur rambut nih, Kak Ima. Iya ada. Tuh. Iya. Iya, Kak. Ya. Kita mau menuju dapur nih, Kak. Nanti aja, Kak. Nanti aja. Kita menuju ke dapur. Nah, ini ada Kak Nani nih. Hai. Kak Nani suka di tempat LPKA. Kalau ada yang sobek dan yang lain silakan langsung dikasih, Kak. Mereka kenal dengan anak binaan. Tuh. Kenalan, Kak. Oke. Yuk, Kak, kita ke dapur yuk. Ayo, arahnya di mana, Kak? Dapur di ujungnya. Dekat yang lagi itu. Yang lagi ini ya. Dapur. Nyadong. Ternyata nyadong itu ada sejarahnya ya, Bu? Iya. Nah, mau dengar ya? Silakan, Ibu. Kenapa kita menyebut cadongan dan nyadong? Itu kan bahasa Belanda. Dari semak zamannya Belanda. Silahkan. Karena mungkin gimana ya, jadi udah terbiasa setiap hari, karena setiap hari rutinitas seperti itu, jadi anak nyebutnya lebih ke bahasa-bahasa yang biasa mereka pakai. Jadi yuk nyadong biasa, daripada makan. Iya, tadi saya ketemu dengan LPKA, ternyata itu dari bahasa Belanda, Kak. Iya, Kak ya. Iya. Iya, hasil karya benar. Keren ya. Keren banget, Kak. Dan ini menjadi outlet mereka ya, Kak Ima ya. Iya. Yuk kita ke dapur yuk, Kak. Silakan, Kak. Silakan. Hari ini menunya apa, Kak? Hari ini adalah hari Selasa. Hari ini saya kurang hafal ya Kak, karena harus dilihat dulu itunya menunya. Kami hari ini ada pemberian nasi Padang, Kak. Dan kemudian kami yang datang itu akan makan nasi cadong, Kak. Udah dipesan ya, Kak? Kami akan makan nasi cadong. Iya. Ini wilayah apa ini, Kak? Kayak jemuran, Kak. Ini buat jemur pakaian anak-anak. Oh. Untuk mereka mencuci. Betul. Gitu. Ini anak-anak ini di sini gitu loh Kak. Dan ini termasuk ruang kelasnya, Kak ya. Ya ini ruang kelas. Kelas 12. Kelas 12 nih. Tuh. Ada istilahnya itu adalah SMK Istimewa Kota Tangerang. Iya kan? Tuh. Ayo, Kak. Sudah tercium aroma nih, Kak. Sudah ada aromanya. Hai, Kakak. Tuh. Dapur higienis. Wangi ikan asin lagi enak banget. Boh. Langsung nih tercium aroma ya. Wangi ikan asin. Nah, Ini dapurnya Kak. dapur. Kalau aktivisnya orang dapur saya percaya nih. Tuh. Ikan asinnya. Silakan Ibu. Menu apa hari ini? Hari ini sayur lodeh, ikan asin, ya tempe goreng. Kami makan itu. Oh ya siap. Karena kami bawa nasi Padang Ya. untuk anak binaan. Kami bertukar dengan nasi cadongan. Cadong ya. Ya. Berapa orang? Jumlah kami ada 15 orang. Oke, saya siap. Ya, tolong siapin ya, Kak. Siap. Oke deh. Nah. Nah, ini ada Bapak yang masak nih. Namanya Bapak siapa? Bapak siapa namanya? Ah. Tuh. Udah mulai coba nih Kak Ima nih. Nggak tahan tadi nyium baunya. Wih. Enak banget. Nanti temennya sayur lodeh. Ah. Ini dia perpustakaan. Wow. Buku kita di sini. Iya, Kak, betul. Asin. Oh iya, dari buat Nah, Hari ini ikan asin, tempe
Bagaimana Kak kemarin mendapatkan buku-buku dari teman-teman Sinergi Sejuta Tangan Kak? Kami berterima kasih sama teman-teman yang sudah mengkontribusi buku untuk anak-anak. Bukunya seperti ini Kak, sudah ditata ya? Alhamdulillah. Ternyata memang masih ada yang belum tertata karena masih dipilah Kak ya? Iya betul Kak. Nah ini dia Kak. Iya betul. Ini dia. Nah Kak, itu. masih dipilah Kak ya? Betul. Tuh ini buku-bukunya. Wow. Luar biasa. Jadi mereka bisa mengenal dunia. Dan nanti sebentar lagi perpustakaan ini diisi dengan Google Chrome laptop yang harganya 8,5 juta. Ada sumbangan dari kami Kak. Ya. Jadi harus ada internet di sini. Harus ada internet. Dengan kakak siapa? Joni, Pak. Kakak Sony. Ya, memang di perpustakaan Kak. Perpustakaan, Pak. Oke. Jadi nanti kakak Sony akan mendapatkan Google Chrome Siap, terima kasih, Pak. dari Lenovo. Siap, terima kasih. Berarti kakak ikut nanti ya? Siap, ikut, Pak. Ikut ke dalam. Namanya Sony. Iya. Oke Kak Sony. Kakak nomor 11. Jadi masih punya adik 2. Dari 13 bersaudara, kehidupannya ingat ya dulu sangat susah. Untuk sekolah saja susah. Gak seperti kayak adik-adik ini. Kakak dulu sekolah harus jualan dulu ke kampung-kampung bawa jualan. Jualannya apa? PMP, karena kan dari Jambi itu aslinya juga makanan PMP. Bawalah itu PMP dari kampung ke kampung. Jadi susah kan ya? Susah kan? Jadi mau sekolah saja susah. Tidak seperti adik-adik sekarang. Harus jualan, harus laku. Kalau nggak laku nggak boleh pulang. Nah, itu punya tekad dari orang tua. Bagaimana caranya jualan itu laku untuk menghidupi biaya sekolah dulu. Biarpun biaya murah, tapi orang tua suruh tanggung jawab. Dari situ kakak jualan, tapi dari jualan tetap sekolah belajar yang pintar. Belajarnya juara 1 terus, biarpun dengan jualan. Ya, tepuk tangan dong. Biarpun susah, tapi belajarnya terus. Setelah itu SMA, dari SMA, kakak pagi sekolah, siang kerja di toko buku. Bukannya seperti adik-adik, udah pulang sekolah main, tapi kakak kerja di toko buku. Hasilnya untuk biaya sekolah. Jadi dari hidup susah, berjuangnya harus benar-benar. Kalau orang bilang kalau jahat